Rasa tak terbalas episode 58. Di tengah perjalanan, Yuda yang masih merasa khawatir, mengirim pesan singkat kepada Farah. "Yuda, apakah kamu memanggil gadis aneh itu?" Farah, "Ya." "Yuda, hati-hati, ya." Farah, "Oke, aku mencintaimu." "Yuda, aku lebih mencintaimu." Saat membaca pesan terakhir itu, Yuda hanya bisa mendesah panjang. Ia tahu kekhawatirannya mungkin berlebihan, tapi hatinya tetap tidak tenang setelah meninggalkan Farah sendirian. Ketika langkahnya mendekati pintu ruang pertemuan, Yuda berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Semoga semuanya baik-baik saja, gumamnya sebelum melangkah masuk dengan pikiran yang masih bercabang. Rapat yang berlangsung. "Faul, bisakah kita percepat rapat ini?" pinta Yuda dengan nada mendesak. Faul menggaruk kepala, tampak ragu. Tuan, saya tidak yakin itu mungkin. Tapi, saya akan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin." Yuda menganggukkan kepala tanpa berkata lagi, lalu melangkah masuk ke ruang rapat dengan ekspresi penuh fokus. Ketika mereka tiba di Bali, jam sudah mendekati pukul 3 sore. Matahari perlahan merendah, menandakan hari yang hampir berakhir. Di dalam pesawat, Julian mencoba membangunkan Jenny yang masih terlelap di kursinya. Dengan lembut, ia menggoyangkan bahu istrinya. "Sayang, bangunlah. Kita akan mendarat sebentar lagi," ucapnya lembut. Jenny menggeliat kecil, lalu perlahan membuka matanya. Ia bersandar di bahu Julian sambil menguap kecil. "Kita sudah sampai?" Rasanya cepat sekali. Yasmin, yang duduk di dekat mereka, tertawa kecil. "Cepat. Gadis, kau tidur selama 6 jam penuh tanpa bangun sama sekali." Jenny tersentak kaget, menoleh ke arah Julian dengan tatapan terkejut. "Kenapa kamu tidak membangunkanku?" Julian tersenyum sabar dan mengusap punggungnya. "Kau tidur dengan sangat nyenyak. Aku tidak ingin mengganggu. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kita lakukan selama di pesawat." Sementara itu, Nico menjelaskan rencana perjalanan mereka. "Begitu pesawat mendarat di Bali, kita akan melanjutkan perjalanan dengan helikopter ke pulau tujuan kita. Kita akan sampai di pulau itu saat matahari terbenam, kan?" tanya Yasmin dengan penuh semangat. Nico menganggukkan kepala. "Ya, kalau semuanya berjalan lancar." Jenny yang penasaran menatap Yasmin. "Kenapa kau begitu antusias soal matahari terbenam?" Yasmin terkikik, menutupi mulutnya dengan tangan. "Tenang saja. Kau akan tahu sendiri nanti," jawabnya dengan nada misterius. Di tempat lain, setelah menyelesaikan rapatnya, Yuda masuk ke mobil dengan wajah yang terlihat letih. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Farah. Namun, panggilannya tidak dijawab. Yuda mengerutkan kening, mencoba menekan nomornya sekali lagi. Ketika usaha ketiganya juga tak berhasil, rasa cemas mulai merayapi pikirannya. "Pak, kemana tujuan kita selanjutnya?" tanya sopirnya dengan sopan. "Antarkan saya ke rumah Farah," perintah Yuda tegas. Ia tak ingin membuang waktu lagi, terutama ketika pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran tentang Farah. Ketika Yuda tiba di depan rumah keluarga Farah, ia langsung disambut oleh pemandangan yang tidak biasa. Seorang pria berdiri di depan gerbang utama,
ditemani oleh dua pria lain dengan postur tegap. Kening Yuda berkerut, naluri kewaspadaannya langsung meningkat. Tanpa membuang waktu, Yuda berjalan mendekati pria itu. Suaranya tegas saat bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria itu menoleh dengan ekspresi santai, tetapi ada senyum tipis yang terukir di wajahnya. "Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Tuan Yuda di tempat ini," ucapnya dengan nada mengejek. "Bagaimana kamu mengenalku?" tanya Yuda dengan tajam, tatapannya semakin curiga. Pria itu terkekeh kecil, tangannya dimasukkan ke dalam saku jasnya. "Itu bukan pertanyaannya, Tuan Yuda. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda lakukan di luar kediaman keluarga Arkatama?" Wajah Yuda mengeras. Ia menatap pria itu dengan tajam. "Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Apa tujuanmu berada di depan rumah pacarku?" Pria itu mengangkat alisnya, senyumnya semakin lebar. "Pacar? Maksud Anda Nona Farah atau sahabatnya?" ucapnya dengan nada penuh teka-teki. Yuda tidak menjawab. Tatapannya tetap terfokus pada pria itu, seolah mencoba membaca setiap gerak-geriknya. Melihat sikap Yuda, pria itu terkekeh lagi. "Ah, tatapan seperti itu. Itu mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang dulu sangat dekat denganku." Yuda mendekat, suaranya semakin rendah namun penuh tekanan. "Farah adalah wanitaku. Jika kau datang untuk bertemu dengan Bima, dia sedang tidak di rumah. Jadi, aku sarankan kau pergi sekarang." Pria itu menganggukkan kepala ringan, tetapi masih mempertahankan senyumnya yang mencurigakan. "Baiklah, kalau begitu, saya ucapkan selamat atas hubungan Anda dengan Nona Farah. Tapi izinkan saya memberi sedikit saran." "Apa maksudmu?" tanya Yuda, tatapannya semakin menyipit, penuh kecurigaan. Pria itu menatap Yuda dengan sorot mata penuh arti, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, "Nona Farah sangat beruntung karena Tuan Yuda datang tepat waktu hari ini." Kalimat itu membuat dahi Yuda berkerut dalam. "Apa maksudmu?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada mendesak. Pria itu hanya tersenyum samar. "Saya rasa Anda cukup cerdas untuk memahami maksud saya. Sampai jumpa lagi, Tuan Yuda." Setelah itu, pria itu berbalik, berjalan dengan santai menuju mobilnya, diikuti oleh kedua pria lainnya. Yuda hanya berdiri di tempat, pikirannya penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Namun, ia tahu satu hal pasti, kehadirannya di rumah keluarga Arkatama hari ini bukan kebetulan. Di dalam mobil, "Tuan, jika Anda mau, kami bisa dengan mudah menyingkirkan anak itu," ucap salah satu bawahan dengan nada penuh keyakinan, memecah keheningan di dalam mobil. Argo tersenyum kecil, matanya bersinar penuh perhitungan. "Kita tidak bisa mengambil langkah gegabah. Orang tua itu akan mencariku hingga ke ujung dunia, dan membunuhku jika aku menyentuh anak itu, bahkan hanya sehelai rambut," balasnya dengan nada tenang namun tegas. Bawahan itu mengerutkan bibirnya, mencoba menawarkan solusi lain. "Tapi, Tuan, bukankah Nona Jenny juga seorang Hanjaya?" Argo terkekeh ringan, menunjukkan betapa liciknya ia. "Dia memang seorang Hanjaya, tetapi jangan lupa, dia juga Nyonya Baskara sekarang."
Itu membuatnya menjadi pengecualian. Kita tidak bisa sembarangan menyentuhnya. Bawahan itu mengangguk kecil, namun ia tidak menyerah begitu saja. Lalu bagaimana dengan Nona Farah? Dia tidak berada di bawah perlindungan keluarga Perwinda sepenuhnya. Argo tersenyum tipis, senyumnya kali ini lebih sinis. Dia juga untung besar. Sekarang dia adalah wanita dari Yuda. Itu berarti dia di luar jangkauan kita. Jangan lupa, orang-orang ini tahu cara membalas dendam dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak ada untungnya mencari masalah dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Argo menoleh ke arah sopir. Ayo, cepat kembali. Putriku akan tiba hari ini bersama kirimannya. Aku harus bersiap menyambutnya. Bawahan itu menganggukkan kepala, memberikan isyarat kepada sopir untuk melajukan mobil. Di luar kediaman keluarga Farah, Yuda berdiri dengan tatapan tajam, menyaksikan mobil itu melaju menjauh. Kata-kata yang tadi dilontarkan pria misterius itu terus berputar di kepalanya. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, getaran negatif yang begitu kuat. Mata Yuda beralih ke arah rumah besar keluarga Farah. Ia mengerutkan bibirnya, pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Setelah merenung sejenak, ia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Bima. Di tempat lain, Julian dan rombongannya baru saja mendarat di Bali, bersiap untuk menaiki helikopter yang akan membawa mereka ke pulau tujuan, ketika ponsel Bima berdering. Bima mengangkat panggilan itu dengan cepat, namun ekspresinya langsung berubah menjadi gelap. Bawa dia keluar dari sana sekarang. Pastikan dia aman. Perintah Bima dengan suara rendah namun penuh otoritas sebelum menutup telepon. Melihat perubahan drastis pada wajah Bima, Julian dan Nico saling bertukar pandang. Mereka tahu pasti bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Jenny, kau ikut helikopter bersama Yasmin dan Alisa. Aku akan menyusul, kata Julian, nada suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Jenny menganggukkan kepala meski rasa khawatir jelas terpancar dari wajahnya. Tanpa bertanya lebih jauh, ia menaiki helikopter bersama Yasmin dan Alisa, meninggalkan Julian, Bima, dan Nico di landasan. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang menanti di depan. Sambil berjalan mendekati Bima dan Nico, Julian berbicara dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Kalian tidak perlu khawatir. Jika Farah tinggal di rumah Perwinda, Argo tidak akan berani menyentuhnya. Bima mengerutkan alisnya. Rasa skeptis masih jelas terlihat di wajahnya. Tapi kenapa? Bagaimana kau bisa yakin kalau rumah keluarga Perwinda aman untuknya? Tanyanya. Julian tersenyum tipis, tatapannya penuh kepercayaan diri. Argo tidak akan pernah menyentuh keluarga Perwinda, apapun yang terjadi. Itu sudah menjadi aturan tidak tertulis. Nico yang berdiri di samping mereka langsung menyela. Kalau begitu, bagaimana dengan Jenny? Bukankah dia juga seorang Perwinda? Julian terkekeh ringan. Jenny memang seorang Perwinda, jawabnya, tetapi dia juga istriku, Nyonya Baskara. Itu membuatnya tidak tersentuh bagi siapapun, termasuk Argo. Sambil menepuk bahu Bima, Julian melanjutkan, percayalah padaku. Farah jauh lebih aman bersama Yuda di rumahnya,
dibandingkan di rumahmu. Yuda tahu cara melindunginya. Nico mengangguk setuju. Julian benar. Ini adalah liburan pertamamu dengan Yasmin. Jangan biarkan kekhawatiran ini merusak momen kalian. Serahkan saja semuanya pada Yuda. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Bima akhirnya menghela napas panjang, meskipun raut wajahnya masih menunjukkan sedikit keraguan. Baiklah, aku akan percayakan Farah pada Yuda, katanya sambil menganggukkan kepala. Di tempat lain, di kamar Farah, suasana terlihat tenang. Farah sedang mengoleskan pelembab malam di wajahnya, sementara Lorena sibuk merapikan tempat tidur di sudut ruangan. Saat Yuda masuk ke kamar, Farah menoleh ke arahnya dengan alis terangkat. Yuda, apa yang sedang kau lakukan di sini malam-malam begini? Tanyanya. Yuda tidak menjawab langsung. Di mana kopermu? Tanyanya sambil melihat ke sekeliling kamar. Farah menunjuk ke arah lemari pakaian dengan bingung. Di dalam lemari. Tapi untuk apa? Tanpa berkata sepatah kata pun, Yuda membuka lemari pakaian itu dan menarik keluar koper milik Farah. Dia mulai mengambil pakaian secara acak dari dalam lemari dan memasukkannya ke dalam koper. Kau akan tinggal di rumahku bersamaku sampai Kak Bima kembali, kata Yuda dengan nada tegas. Jangan berdebat tentang ini. Aku sudah mendapatkan izin dari Kak Bima. Melihat keseriusan di wajah Yuda, Farah memutuskan untuk tidak melawan. Dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah. Kamu tidak perlu membawa perlengkapan mandi atau apapun. Aku akan membelikan yang baru untukmu, tambah Yuda sambil menutup koper dengan suara tegas. Farah, yang merasa agak bingung dengan keputusan mendadak itu, bertanya, bagaimana dengan Lorena? Yuda menoleh ke arah Lorena yang berdiri di sudut kamar. Kita akan mengantarnya pulang dulu, sebelum pergi ke rumahku. Lorena yang merasa sedikit tersinggung mengerucutkan bibirnya, tetapi ia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk kecil, mengikuti keputusan yang telah dibuat. Tanpa menunda lebih lama, Yuda membawa koper Farah keluar kamar, sementara Farah dan Lorena mengikuti di belakangnya. Keputusannya sudah bulat, keamanan Farah adalah prioritas utamanya. Tapi Yuda, bagaimana dengan ayahmu? Tanya Farah, ragu. Yuda terkekeh ringan, mencoba menenangkan kekhawatirannya. Dia akan sangat senang bertemu denganmu. Bahkan Paman Irfan juga. Kamu pasti akan menyukai mereka. Farah mendesah panjang, masih merasa sedikit gugup, tetapi akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau kamu yakin. Ketika helikopter mendarat di pulau eksotis itu, langit mulai dipenuhi warna jingga matahari terbenam. Udara hangat dan aroma laut menyelimuti suasana. Begitu helikopter berhenti sepenuhnya, Yasmin melompat turun dengan penuh semangat. Cepat turun. Mataharinya hampir terbenam. Serunya dengan riang. Bima hanya menghela napas panjang, menyaksikan tingkah laku kekasih kecilnya yang tampak begitu bersemangat. Dia benar-benar tak pernah kehabisan energi, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Sementara itu, Julian meraih tangan Jenny dengan lembut,
membawanya lebih dekat ke tubuhnya. Kau tahu, mereka bilang jika sepasang kekasih berciuman saat matahari terbenam di pulau ini, cinta mereka akan abadi, ucapnya sambil menatap mata istrinya. Jenny tersenyum kecil, lalu melingkarkan lengannya di leher Julian. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi aku tahu satu hal, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Kamu milikku, dan aku tidak suka berbagi apa yang jadi milikku dengan siapapun. Julian tersenyum hangat mendengar kata-kata Jenny. Dengan penuh cinta, ia menempatkan tangannya di leher istrinya, menundukkan kepala, lalu menyatukan bibir mereka dalam ciuman lembut penuh kasih sayang. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.